bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bermanfaat sekali ini atas kesehatan, kekuatan, kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap kurang tanpa penyakit. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kami diberikan kesempatan pemateri pertama, di mana materi yang kami bawakan adalah mengenai bela negara. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya akan sedikit memperkenalkan diri. Saya nama Hadi Sutopo. Saya dilahirkan di daerah Ponorogo, Jawa Timur, Kota Riau, tahun 1974. Kemudian saya SD di Balikpapan, ikut orang tua saya. Kemudian saya kembali ke Ponorogo, SMP. Kemudian SMA saya di Cilandak 2, Jakarta Selatan. Jadi saya sudah kemana-mana ini. Kemudian alhamdulillah saya selesai bisa sarjana S1 hukum di Universitas Pamulang. Kemudian juga baru 6 bulan kemarin saya menyelesaikan S2 saya hukum juga sama di Universitas Pamulang. Kemudian pendidikan saya dari Bintara Umum, saya 9394. Penempatan saya pertama kali adalah di Jayapura 94 sampai tahun 2008. Jadi saya hampir 14 tahun di Jayapura. Anak saya lahir di sana semua. Kemudian alhamdulillah saya bisa sekolah perwira dan dapat penempatan di Kodam Jaya sampai dengan saat sekarang ini. Sekilas mengenai pendidikan saya melaksanakan pendidikan siswa intel, kemudian analis dan peneliti personil. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi karena waktu yang diberikan hanya 20 menit saja. Bapak Ibu sekalian, jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh undang-undang dan Pancasila yang tujuannya adalah untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum dari bela negara. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang HANEK, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mewujudkan bela negara demi terwujudnya penyelenggaraan pertahanan negara. Kita ketahui bersama bahwa kita telah melalui masa-masa sulit pada waktu lalu, yaitu adanya penjajahan baik dari Belanda, Jepang, ya kan, sekian puluh tahun mereka menjajah kita. Di luar negeri, jadi HANEK itu sudah dilaksanakan kepada seluruh warga masyarakat, baik dia bintang film, ya kan, warga biasa, ataupun warga yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Jadi ada pelatihan bela negara di luar negeri itu. Di Indonesia bagaimana? Nanti kita lihat. Lanjut. Nah ini dia. Siapa sih sebenarnya warga negara Indonesia itu yang berhak untuk mengikuti adanya bela negara? Jadi seluruh komponen, baik TNI, ya kan, masyarakat sipil, ataupun warga negara lainnya yang memenuhi syarat. Jadi pertahanan negara itu adalah TNI selaku komponen utama dan masyarakat selaku komponen pendukung. Lanjut. Inilah Bapak Ibu sekalian nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pancasila adalah merupakan dasar negara kita. Tapi ada beberapa pihak yang berupaya bagaimana caranya mengganti ideologi Pancasila ini dengan ideologi yang lainnya. Ada ideologi komunis,
ada ideologi mengenai keagamaan dan lain-lain, di mana kita sebut radikal kanan mengenai keagamaan, kemudian radikal kiri mengenai teroris dan radikal lainnya yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan masalah ideologi, di mana intinya mereka ingin merubah Pancasila. Lanjut. Kita tegaskan lagi pasal 30 Undang-Undang RI 1945 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat sekarang ini sedang ada berkecamuk perang di Israel dengan Palestina. Ada satu hal yang bisa kita lihat, bahwa salah satu warga negara yang sedang bertempur ini, mereka pulang kembali ke negaranya lagi untuk membantu pasukan yang ada di sana untuk bertempur. Itu hebatnya. Jadi mereka yang sudah di luar negeri datang kembali ke wilayahnya lagi untuk bersama-sama membela negaranya. Jadi banyak sekali hal seperti itu. Jadi itu yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah ada beberapa sedikit masalah kita dengan negara yang lainnya. Contohnya saja masalah adanya klaim mengenai budaya Riau misalnya. Riau itu adalah hak milik orang Indonesia, Ponorogo khususnya tempat saya. Itu diklaim oleh negara lain bahwa itu adalah hasil produk saya. Ya alhamdulillah, banyak dari warga negara Indonesia ini yang kemudian melakukan hal-hal bela negara secara tidak langsung, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik asli budaya ataupun kesenian Riau. Itu alhamdulillah. Kemudian hal-hal lainnya juga ada, ya Pak ya, yang diaku-aku oleh negara lain. Batik misalnya, bahwa itu produk Indonesia, itu bukanlah produk luar negeri. Itu salah satu hal yang kelihatan bahwa kita memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi. Lanjut Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, bela negara ini bisa kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah adanya nilai religius, di mana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita masih dapat menjaga keutuhan Indonesia walaupun kita memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan. Itu alhamdulillah, dan itu diakui oleh negara-negara luar Indonesia. Jadi toleransi kita alhamdulillah cukup tinggi, ya kan? Satu dengan yang lainnya kita saling menghormati, satu dengan yang lainnya kita saling menjaga. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ataupun ada perayaan Natal, di mana orang-orang yang di luar agama Nasrani ikut serta menjaga kegiatan perayaan Natal tersebut. Ini alhamdulillah ini. Artinya sampai dengan saat sekarang ini kita masih bisa hidup rukun bersama-sama dengan penganut agama yang lainnya. Ya, kita tidak berharap adanya kelompok yang membenturkan agama satu dengan agama yang lainnya sehingga terjadi perpecahan. Cukuplah kejadian yang di Ambon itu, cukup Pak. Jangan sampai terulang lagi ya Pak. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita sama-sama bertoleransi, menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Lanjut. Ini adalah kekeluargaan. Jadi kita dari dulu hingga sekarang ada yang namanya gotong royong. Ini yang diharapkan. Tapi sudah agak terkikis sedikit nih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini. Kalau kita lihat sekarang ini ada tetangga kita yang meninggal, harapannya itu banyak yang datang itu. Yang meninggal ini kita takjiah ini kan. Ternyata yang datang hanya 1-2 orang, ya paling banyak 30 orang. Ini kan tidak kita harapkan. Jadi kita berupaya bagaimana supaya rasa kekeluargaan ini mari kita bangkitkan bersama-sama. Lanjut.
Kemudian selaras. Jadi selaras ini artinya kita bisa menerima. Kita bisa menerima suku yang satu dengan suku yang lainnya. Tadi saya sedikit perkenalan, saya lama di Jayapura. Ya alhamdulillah. Jayapura ini pendatang dengan warga aslinya itu ya lumayan. Artinya perbandingan itu tidak jauh-jauh lah. Kelihatannya malah banyak pendatang dibandingkan dengan warga asli. Ya alhamdulillah di kota Jayapura itu sendiri hampir bisa dikatakan tidak pernah terjadi gesekan antara suku asli Papua dengan warga pendatang. Ya, kita saling menghormati. Ya, ada sedikit permasalahan mungkin dengan daerah-daerah lainnya. Ya itulah. Itu jadi PR kita itu. Jadi PR kita bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita yang masih belum bisa menerima NKRI ini menjadi negaranya, ya kita harapkan dapat menerima sehingga tidak terjadi gejolak terus ini, karena sudah beberapa korban jiwa, ya kan, warga sipil, TNI ataupun Polri. Ini kan salah satu hal yang dapat menghambat pembangunan dan kita tidak mengharapkan ini akan terjadi terus menerus. Lanjut. Ini adalah masalah kerakyatan. Jadi kita berharap kepada pemerintah bahwa kebijakan pemerintah adalah baik bagi warga. Itu yang kita harapkan. Sebentar lagi kita pemilu. Bapak Ibu silakan bisa melihat mana yang mau saya pilih. Itu hak Ibu, hak Bapak sekalian. Jangan lupa luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Hanya Bapak Ibu sekalian lah yang tahu bagaimana dan siapa yang akan dipilih. Saya belum pernah mencoblos dan saya tidak boleh. Tapi saya pernah mengalami bagaimana pada waktu pemilihan ketua RW. Di luar saya menggebu-gebu memilih si A, begitu masuk ke dalam bilik itu, bingung saya itu mana si A atau si B. Ternyata tidak semudah dibayangkan kita memilih pemimpin. Saya tingkat RW ini masih ada, bingung saya. Begitu masuk ke dalam, berubah pilihan saya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian yang memilih calon presiden, wakil presiden, DPR yang akan mewakili, memimpin Bapak Ibu sekalian 5 tahun ke depan nanti? Itu hak dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian mengkaji, ya kan? Siapa sih kira-kira yang baik untuk memimpin kita 5 tahun ke depan? Silakan saja, Bu. Tapi intinya adalah itu adalah rahasia dari Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Kemudian nilai toleransi tadi kami sampaikan, alhamdulillah toleransi di Indonesia ini kita sampaikan cukup baik adanya. Di Bali mayoritas orang Bali, di Papua juga sama, mayoritas Nasrani. Walaupun sebenarnya di Indonesia itu 90% itu penganutnya adalah Islam. Tapi alhamdulillah, saya bilang sampaikan di depan tadi itu bahwa kita semua ini bisa menerima toleransi beragama antara satu dan yang lainnya. Itu kita, dan kita harapkan ini tidak akan putus sampai di sini dan berlanjut sampai dengan nanti anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kita selesai, kita harapkan anak cucu kita yang kita tinggalkan ini masih ada rasa toleransi beragama. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sedikit tips mengenai bagaimana cara kita untuk memulai mendisiplinkan diri khususnya. Yang pertama, mulai dari hal yang sifatnya kecil-kecil. Di Bapak Ibu sekalian, di pendidikan, mohon maaf ini ya, pendidikan militer itu wajib hukumnya itu pagi hari itu spray itu tarik lurus. Jadi tidak boleh spray itu kendar penuh, tidak boleh. Nah setelah kita pelajari, ya kan, kenapa sih kalau dari spray gitu? Oh ternyata maksudnya adalah itu. Bangun tidur, tempat tidur kita rapikan, ya kan? Dengan rapinya tempat tidur tadi, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut mempunyai
sifat dan perilaku yang baik sehari-harinya. Terlihat dari situ ternyata itu. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian meminta anak-anak itu untuk membereskan tempat tidurnya. Pasti rewel ya anak ini. Ada yang mau diatur, ada yang tidak mau diatur. Nah dari tempat tidur tadilah kita bisa melihat, oh ternyata anak saya seperti ini perilakunya. Kelihatan dari situ sebenarnya itu. Dan saya pribadi juga susah gitu untuk memberikan aturan kepada anak saya itu bahwa kalau kau bangun tidur, kau rapikan spraymu, kau rapikan kamarmu, baru kau keluar. Ya perlu waktu ternyata itu, tapi dari situlah kita bisa melatih disiplin diri anak kita dari mulai tempat tidur lagi. Karena tidak akan kembali ke situ lagi dia. Malam hari ini kembali ke situ lagi, tidur lagi dia. Artinya kan tempat tidur ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa keluh kesah sebenarnya itu. Tidur dari mulai dari tempat tidur. Kemudian mulai dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, disiplin dimulai dari diri sendiri. Sama dengan kalau kita mengemudi kendaraan bermotor ataupun mengemudi mobil misalnya. Mengemudi mobil apabila Bapak dan Ibu sekalian mengikuti aturan yang ada, selamat Pak. Selamat. Bapak jalan sebelah sini Pak. Jangan berlawan arus. Ya, jangan belok-belok Pak. Nah, artinya, ya tadi dengan kita mendisiplinkan diri kita, orang lain secara tidak langsung juga akan ikut disiplin. Itu kuncinya ternyata. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, meningkat kepada lingkungan kita, kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Kemudian mulailah dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gitu loh Pak. Jadi kita udah berpikir ini, mulai sekarang saya akan mendisiplinkan diri saya akan berbuat baik, saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kecewa orang lain. Jadi mulailah dari sekarang. Kemudian berbuat terbaik, berani, setia, jujur, tulus, dan ikhlas. Ini yang kita harapkan. Jadi kita berbuat terbaik, berani, setia, ikhlas tanpa pamrih, kemudian tulus melaksanakan kegiatan apapun juga. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya kami pas. Kami membuka pertanyaan apabila ada hal-hal apa yang kami sampaikan tadi ada yang ingin dipertanyakan, kami membuka forum untuk diskusi. Atau forumnya nanti saja belakangan saja. Atau ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian, silakan. Monggo Bu, silakan. Pada peserta dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan ini, terlebih dahulu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada apa yang sudah dipaparkan tentang wawasan kebangsaan tadi, salah satunya diantaranya adalah dibahas tentang masalah toleransi. Dalam kondisi yang sudah kita jalankan sebagai warga negara, ya, tentunya kita sudah merasakan bagaimana rasa toleransi yang tumbuh di negeri kita ini sudah sangat baik. Tapi yang kami rasakan akhir-akhir ini adalah apa yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah banyaknya para penista agama, ya, karena hal itu adalah sangat menimbulkan konflik horizontal, ya, di mana selama ini kita saling menjaga. Nah, yang ingin saya tanyakan, sanksi hukum yang seperti apakah yang diberikan pada para penista agama yang saat ini semakin marah? Ya, itu yang saya pertanyakan. Karena kalau misalnya kenyataan para penista agama itu semakin marah, itu artinya ada indikasi sanksi hukum yang tidak tegas, yang tidak membuat mereka menjadi efek jerah. Itu aja yang saya tanyakan, karena biar bagaimanapun kita adalah orang-orang yang ingin selalu menjaga toleransi beragama di negeri kita ini, di negeri yang kita cinta ini, di negeri yang luas, di negeri yang besar, ya, agar selalu tercipta kondisivitas kita semuanya sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap negeri kita ini. Ibu Siti dari Amit
Baik Pak, satu lagi Pak. Dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan, Kapten sudah menjelaskan bahwa di luar sana sudah sampai 100% mungkin masyarakat luar negeri itu sudah melaksanakan pendidikan komcatnya. Sedangkan di Indonesia ini, apakah kita menunggu ada kejadian perang dulu, istilah kata ada kejadian, baru masyarakat kita dididik untuk jadi rakyat terlatih? Apa kendala permasalahan di negara kita ini? Itu aja saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada lagi. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Meta, perwakilan dari Forum Pembauran Kebangsaan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saya ingin menanyakan konsep terkait masalah bela negara. Saya ingin membahas terkait masalah isu yang memang sekarang sedang marak, yaitu adanya kasus masalah Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Di sini peran-peran masyarakat, termasuk di pesisir, masyarakat kalau di pemerintah kita lihat begitu represifnya. Tetapi kan kita juga ingin ada unsur kemanusiaan juga terjadi di sini kan, antara perlakuan Rohingya pun sebaliknya, dari Rohingya ke kita yang warga Indonesia. Nah, saya ingin bertanya sama Kapten, bagaimana tindakan sebaiknya kita masyarakat untuk mengatasi kasus Rohingya ini tanpa adanya sikap-sikap represif? Setidaknya kita punya martabat juga, punya cara yang memang tidak mengandalkan yang namanya humanity, jadi memanusiakan manusia juga, tetapi juga bisa memberikan solusi. Itu aja yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih Bapak. Satu, yang pertama adalah masalah mengenai penistaan agama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pernah mengalami tahun 2019 adanya persidangan mengenai penistaan agama, melakukan penistaan agama. Jadi intinya lewat pengadilan ya. Jadi intinya lewat pengadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi masalah penistaan agama, jadi ini berkaitan dengan permasalahan hukum. Jadi kami mencoba untuk menjawab permasalahan ini melalui hukum, melalui apa yang kami dapatkan. Jadi permasalahan hukum apapun juga itu langkah pertama adalah wajib adanya pembuatan laporan kepada pihak kepolisian. Itu satu dulu pada dasarnya. Jadi adanya LP itu, adanya laporan kepolisian, ya kan, diterima oleh kepolisian, kemudian dikaji oleh tim-tim ahli mengenai pidana. Masuk tidak dia unsurnya pidana dalam hal penistaan agama? Satu dulu Ibu tadi saya bilang harus ada yang membuat laporan polisi. Apapun juga permasalahannya, kalau tidak ada pembuatan laporan polisi, maka tidak bisa diproseslah kasus apapun juga. Jadi intinya laporan polisi dulu intinya. Jadi kalau kita hanya mengembangkan di TikTok, mengembangkan di media sosial bahwa si A, si B, si C itu melakukan kegiatan pelanggaran penistaan agama, ya susah. Gitu. Susah. Karena ada unsur-unsur yang saya sampaikan tadi itu yang dikaitkan bahwa dia benar terbukti melakukan pelanggaran hukum atau apapun juga pokoknya seperti itu. Dan itu melalui kajian-kajian itu. Bagaimana pembuktiannya? Apa kalau orang ini bersalah atau tidak? Di pengadilan lah diputuskan. Jadi tidak bisa orang menjustis bahwa dia salah penistaan agama, tidak bisa. Karena harus melalui jalur pengadilan. Jadi kalau ada dikiranya orang yang melakukan penistaan agama atau melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga, harus ada orang yang membuat laporan polisi. Itu kuncinya, pokoknya laporan polisi. Selama itu tidak dilaporkan, tidak berjalan masalah itu, gitu. Jadi ya kita percaya dengan aparat hukum Indonesia, ya kan, kepolisian, kejaksaan, dan terakhir pengadilan. Kita percaya bahwa ketiga unsur ini melakukan hal yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus percaya itu dulu. Ya. Apabila ada yang melanggar dalam
Tahapan ini kena mereka. Ada jaksa yang dicopot, ya kan? Ada jaksa ternyata yang menerima pemberian uang, hadiah ataupun tidak, terbuka gitu. Itulah pengadilan kita, alhamdulillah gitu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian harus yakin bahwa hukum di Indonesia ini adalah sudah benar adanya. Yakinkan itu dulu, karena ada beberapa pihak yang memang mencari-cari celah, ingin menjatuhkan pemerintah melalui permasalahan itu. Jadi kalau sudah keluar peraturan putusan melalui hukum, melalui pengadilan, ya sah sifatnya. Karena nanti terpidana ini pun juga diberikan hak dia, ada hak asasi di situ, ya kan? Ada hak-hak yang lainnya diberikan sampai nanti selesainya dia di MA ataupun di MK. Pengadilan sama juga, pengadilan agama juga sama, ujung-ujungnya di MA. Jadi tahapan-tahapan itu diberikan kepada orang yang merasa dirinya adalah benar. Tetap pengadilan yang memutuskan apakah dia salah ataupun tidak. Karena pengadilan juga ada yang mengawasi. Jadi tidak bisa bebas mereka itu. Jaksa-jaksa juga ada juga yang mengawasi. Kalau dianggap dia tidak sah dalam mengambil putusan atau berpihak kepada seseorang, maka dia akan terima teguran atau menerima sanksi. Demikian Bu ya. Jadi harus ada yang membuat laporan polisi dulu, baru proses ini bisa berjalan. Ya saya paham sih, arahnya saya paham. Tapi kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu nanti ini. Apakah akan ada yang membuat laporan polisi dan bagaimana prosesnya? Apakah dia benar dinyatakan penistaan agama atau tidak? Itu ya Bu. Jadi kita lihat nanti ini. Kemudian masalah bela negara tadi Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi bela negara di Indonesia di sekretariat kemarin sudah dilaksanakan ya kan, ada beberapa orang dari warga negara ini yang melaksanakan pendidikan Komcat di Rindam sini, kemudian di Kopassus diadakan pelatihan mengenai komando cadangan tadi Pak. Seperti itu Pak. Ya kita berkata luar negeri lagi tadi Pak, ya kan, di luar negeri saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban di luar negeri itu bahwa orang yang sudah masuk usianya mengikuti pendidikan kemiliteran, wajib militer namanya, dia akan melaksanakan dia, ya kan, setelah sekian tahun dia bisa kembali lagi keluar dari militernya tadi. Makanya kita harus berhati-hati dengan adanya orang-orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia, karena mereka sudah terlatih mereka itu. Kita kan tidak tahu apa tujuan mereka ke sini. Apakah benar dia berwisata ke sini atau ada kegiatan lainnya? Kita tidak pernah tahu itu. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini ya ada beberapa sih yang ditemukan adanya militer aktif yang datang ke Indonesia, dan itu sudah kita deportasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di luar negeri itu sudah banyak pelaksanaan kegiatan pelatihan komando cadangan. Di Indonesia Bapak, kita berharap semoga ke depan nanti ini akan ada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan komando cadangan. Tapi mohon maaf, salah satu pihak ada kelompok yang tidak menginginkan adanya pelatihan komando cadangan. Mereka dianggap melanggar HAM tadi, memaksakan kehendak. Padahal maunya kita ya tadi itu, supaya putra putri kita ini punya jiwa yang sewaktu-waktu untuk digerakkan di mobilisasi itu mereka siap untuk melakukan pertempuran apabila ini terjadi aksi serangan dari pihak luar. Tapi mudah-mudahan aksi serangan dari luar ini tidak akan terjadi di negara kita. Sementara waktu ini belum kelihatan. Tapi ada cara lain mereka, bagaimana caranya? Dia masukkan film-film porno, ya kan? Dia masukkan narkoba di situ, ya kan? Dia masukkan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat emosinya dia. Jangan salah, ya kan? Kalau anak-anak sekarang ini karena pengaruh gadget, karena pengaruh HP, mereka jadi berubah sikap dan perilakunya.
Ya mohon maaf Pak ya, Bapak Ibu, zaman dulu kita melihat film-film porno, majalah porno, Eni Aro contohnya itu, Bapak Ibu sekalian yang tua-tua mungkin tahu Bapak Ibu sekalian namanya Eni Aro. Stensil. Jadi tahun 93 saya masih mendapatkan stensil di luar ya. Betul stensil itu. Stensil itu hanya bacaan saja gitu. Bacaan saja. Imajinasi. Harganya 2.500. Saya ingat sekali saya, kan di pasar itu banyak orang jual gitu. Ya kan? Bang Muda saya jual. Dengannya stensil tadi kita melihat tadi itu, berubahlah gejolak kita, rusak kita punya nalar ini rusak Pak. Kenapa? Ya saya mengalami tadi itu, saya baca barang itu, ya Allah ternyata seperti ini. Itu baru berupa tulisan. Nah bagaimana saat sekarang ini? Dia buka itu HP-nya dia itu, muncullah yang ada kebola di situ, ya kan ada kucing garong lah di situ. Bagaimana? Sekarang ini, coba itu kita tidak kasihkan HP ini, anak-anak kita marah dia kan zamannya sekarang pakai HP zaman sekarang ini. Kan seperti itu ya. Tadi itu artinya tidak dengan secara langsung mereka menyerang Indonesia, mereka menggunakan hal-hal kecil yang dapat merusak bangsa. Ya tadi pornografi, obat-obatan, ya kan film-film porno dan yang lain-lainnya. Jadi serangannya seperti itu Pak, serangannya. Tidak pemerang mereka sekarang itu. Mereka menggunakan hal-hal kecil, murah harganya, tetapi daya hancurnya dahsyat sekali. Itu mereka itu. Kemudian ibu tadi ada menanyakan mengenai Rohingya, Bu ya. Bapak Ibu sekalian, permasalahan Rohingya ini berkaitan dengan UNHCR. Artinya ada badan di situ yang akan mengatasi permasalahan pengungsian ini. Ya. Saat sekarang ini sudah hampir 1.000 lebih ya Bu ya. Ya. Datangnya kok ya ke Indonesia gitu. Jauh Pak dari sana ke situ jauh itu, hanya menggunakan kapal dan mereka mampu. Bagaimana dengan warga Aceh dulu lah, warga Aceh. Ya dengan dasar kemanusiaan tadi diterimalah sementara waktu itu. Tetapi prosesnya tetap diserahkan kepada pemerintah dan UNHCR gitu. Ya, kita berharap sih masalah pengungsi Rohingya ini tidak akan mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Ya, karena kita takut juga 1.000 orang berkumpul di situ. Kalau dia dalam setahun itu beranak satu saja, dan udah berapa? Teman-teman biak nih masyarakat ini. Jadi kita lihat tadi di sana kenapa sih Pak mereka diusir? Ya harapan kita permasalahan yang ada di negara sana itu, daerah dia itu tidak akan terjadi di daerah kita. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi bagaimana kita? Ya kita serahkan kepada pemerintah ini. Saat sekarang ini Pak Presiden sudah memerintahkan kepada kementerian untuk mengurusi permasalahan pengungsi ini. Jadi kita tunggu ini. Tambah lagi ini berkaitan dengan pemilu gitu. Jadi ada tingkat kerawanan di situ. Salah satu hal yang kita inginkan adalah pemilu tahun 2024 ini akan berjalan dengan aman dan kondusif. Itu harapan kita. Ya, jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama kita menjaga kegiatan pemilu ini supaya berjalan sampai dengan bulan Oktober 2024. Coba ini. Oktober 2024 masih lama Pak. Selesai pemilu itu masuk lagi kita kepada pilkada, ramai lagi nanti. Nah, jadi dari sekarang Bapak Ibu sekalian, ya tadi, marilah bersama-sama mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kiri kanan kita. Mari kita ajak bersama-sama untuk mensukseskan pemilu ini guna tetap menjaga kedaulatan dan kedaulatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, jawaban dari kami. Kami tidak membuka pertanyaan lagi. Kami akhiri karena sudah ada narasumber yang sudah datang. Ini mantap Bapak Ibu sekalian. Saya jamin Bapak Ibu sekalian akan ya ini artis ini Bapak Ibu sekalian, ini artis. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.